Ya, pertanyaan saya. Jadi nggak ada mau nyerang Bu Tipa tapi atau Pak Roy, enggak. tentang ijazahnya juga ditanyakan juga di BAP itu yang baru. Tentang metode-metode kok. Apa yang Anda lakukan? Teknis kok, teknis banget. Ya, gitu. artinya Dan nanti itu akan ada. Pertanyaan akan saya, dimintai di keterangan BAP di baru pengadilan. sebagai ahli atau sebagai saksi? Saksi tadi Sebagai sebutkan. saksi, Bang. Nah, sebagai saksi apa sebagai ahli? Soalnya begini, yang boleh menghadirkan saksi, ya kan, dan ahli di luar BAP itu terdakwa, gitu loh. Saya melihat di dalam BAP-nya Firman masih yang lama. Iya, tapi nanti kan kewenangan jaksa. Apakah jaksa mau menghadirkan apa enggak? Oh, tidak bisa Nanti lagi, Pak. kewenangan Kan jaksa. sudah diserahkan pada kami. Iya, nanti ini percuma kita bicara di sini. Iya. Nanti biarkan nanti di sana. Betul. Tapi kalau saya lihat ya pasti akan dihadirkan karena ada BAP baru. Betul. Artinya jaksa akan menghadirkan Bang Rismo nanti di sidangnya. Kalau BAP Mas Roy dan baru, Dr. Tifa. Mas Lukman, sudah kami terima. Faktanya nggak ada BAP baru. Yang ada di kami itu BAP lama dan ada BAP dia sebagai saksi, bukan sebagai ahli. Saya tidak menemukan BAP baru. Ada di tempat saya segini loh, segini. Dikala beliau tidak menemukan, Harusnya jangan di saat seperti ini disampaikan prejudis beliau, nggak boleh. Iya, oke. Ini Mas Aiman juga harus mereguler. Saya kan tidak bicara isinya. Tapi kita nggak berdebat soal ini. Yang jelas Kalau nggak sudah bicara, ada apalagi BAP nggak bicara baru. isinya. Kami Berarti nggak berisi tidak omongannya. bicara isinya. Sudah ada BAP baru dan nanti kita lihat bagaimana di persidangan. Silakan, Bung Sangaji. Iya, Mas Aiman. Tadi kita memulai perdebatan dalam rakyat bersuara ini dengan satu unsur utama dalam pasal 32, yaitu dokumen elektronik atau informasi elektronik milik orang lain, ya, atau milik publik. Kita berdasarkan fakta-fakta saja. Nanti saya ini Ya, ya. boleh. Ya, boleh ya. Boleh, Saudara Iya, bantah, iya. boleh. Karena Saya akan kita kasih bicara prapit kalau begini nanti. Ya, oke. Saya akan kasih Anda waktu untuk membantah. Ya, Jadi kita perang argumen hukum ya. Saya lebih suka kita perang argumen hukum. Yang pertama adalah Saya mau nanya, Bang Sangaji kapasitas sebagai apa? saya kuasa hukumnya Mas Roy. Oke, berarti Mas Roy ya. Iya dong. Oke, silakan. Ya. Nanti prapit nih yang saya mau bahas soalnya. Oke. Resmi nih. Atau mau saudara duluan? Nggak apa-apa kalau saudara duluan silahkan. Gak apa, silakan, Bung Sangaji Oke. dulu. Yang pertama adalah pada saat kami pra peradilan, termohon dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya membawa beberapa bukti untuk membantah permohonan pra peradilan kami. Yang kedua, apa yang beliau bawa? Salah satunya adalah BAP dari Pak Joko Widodo. Dan dari beberapa tim kuasa hukum yang mendampingi, yang menerima kuasa dari Mas Roy untuk permohonan pra peradilan, saya adalah anggota kuasa hukum yang membaca BAP Pak Joko Widodo di hadapan hakim. Memang ada keberatan dari pihak termohon bahwa jangan dibaca. Tapi hakim memberikan saya hak hukum. Karena dihadirkan sebagai bukti dalam persidangan yang sah. Dan hakim bilang ke saya, silakan saudara baca. Sampai saya tungguin saudara. Saya baca BAP Pak Jokowi itu ada dua BAP. BAP pertama dan kemudian BAP setelah P19. Ya, saya ingin ke fakta aja deh. Supaya clear gitu loh. Apakah dokumen elektronik yang tadi dianalisa oleh Bang Rismon itu adalah milik Pak Jokowi? Dalam keterangan Pak Jokowi di BAP Jokowi mengatakan, Pak Jokowi mengatakan bahwa saya tidak pernah memberikan izin kepada Dian Sandi untuk memoto ijazah saya. Artinya tidak ada persetujuan dari Pak Jokowi. Dan bukan milik Pak Jokowi. Hal yang kedua yang disebut oleh Pak Jokowi dalam BAP. Bahwa Pak Jokowi keberatan terhadap Dian Sandi memoto ijazahnya. Karena Pak Jokowi juga tidak tahu bagaimana Dian Sandi memoto ijazah tersebut. Dan ada lagi keterangan terhadap hal yang sama. Pak Jokowi meskipun tidak memberikan izin kepada Dian Sandi untuk memoto ijazahnya, tapi Pak Jokowi memaafkan karena merasa tidak dirugikan. Pertanyaan kita adalah, kalau Pak Jokowi saja tidak memberikan izin kepada seseorang memoto ijazahnya, apakah itu adalah milik Pak Jokowi? Ya, itu bisa kita perdebatkan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah terkait dengan hasil yang didapatkan oleh Bang Rismon. Ya.
Saya ingin memulai terhadap Bang Rismon dengan mengatakan satu kalimat bahwa lebih baik melihat dunia dengan mata terbuka meski terasa pahit daripada memakai kacamata yang sengaja mengaburkan pandangan, sebab kebenaran tidak akan pernah hilang hanya karena disembunyikan. Ya. Apa yang disampaikan Bang Rismon tadi sebenarnya adalah keterangan untuk dirinya pada saat beliau ditetapkan sebagai tersangka. Keterangan itu tidak akan mengikat Mas Roy dan Bu Tifa. Karena keterangan itu dibuat untuk membela dirinya sendiri. Itu satu hal. Berikutnya, apakah keterangan Bang Rismon ini bernilai secara hukum? Pasti tidak bernilai secara hukum. Karena tadi keterangan yang BAP perubahannya dibuat untuk kepentingan dirinya. Dan kemudian kalau kita lihat dalam pasal 237 ayat 5, saya bacakan saja deh supaya kita sama-sama paham. Ya, yaitu di huruf C, pasal 237 KUHP yang baru. Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim wajib memperhatikan huruf C, alasan yang digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tersebut. Artinya kami bersama Bang Al-Katiri, Bang Refli Harun dan hakim akan memotret alasan Rismon mengubah BAP-nya. Alasan itulah yang akan dipotret oleh hakim. Dan itulah yang akan dikejar oleh Bang Al-Katiri dalam persidangan. Apa itu? Karena dia dilaporkan oleh relawan Pak Jokowi bahwa ijazahnya diduga palsu. Sebelum laporan kepolisian itu dilakukan, Rismon di rakyat bersuara ini selalu mengatakan palsu, 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 dan palsu. Bahkan di sidang CLS tanggal 18 Januari 2026, 2 Februari di bawah sumpah, Rismon mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Tiba-tiba dilaporkan oleh relawan Pak Jokowi. Kemudian dia mengubah BAP-nya dengan hasil yang tadi sudah beliau presentasikan. Hakim akan memotret apa yang menjadi alasan dari saudara saksi mengubah hasil penelitian. Apakah tadi disebut ada kesalahan seorang peneliti? Peneliti boleh salah dan kemudian dia perbaiki. Ya, kalau itu secara akademik dan independen, it's okay. Tapi ini kan ada alasan di balik dia mengubah itu. Itulah berdasarkan ketentuan pasal 237 KUHP yang baru. Dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim akan menilai alasan-alasan kenapa keterangan itu diubah. Artinya, keterangannya Rismon zong alias nol. Ya, lagi. Keterangan Rismon itu sebenarnya adalah pada saat dia ditetapkan sebagai tersangka untuk membela dirinya. Dan keterangan tersangka itu hanya mengikat kepentingan hukum dirinya, tidak mengikat kepentingan hukum terdakwa lain. Ya. Jadi kalau hari ini kita masih memperdebatkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Rismon tadi, secara pembuktian material di dalam persidangan pokok perkara, mohon maaf, tadi Bang Al-Katiri sudah ngomong. Nilainya zong, nol. Karena apa? Karena perintah pasal 237 ayat 5 huruf C tadi udah jelas. Keterangan saksi itu akan dinilai apa alasannya memberikan keterangan. Kenapa Anda mengubah? Saya tahu Bang Al-Katiri nanti dalam persidangan, Bang Refli termasuk saya, kalau dihadirkan, kami nggak akan kejar apa hasil penelitian saudara. Enggak. Saya akan tanya aja kepada Bang Rismon. Bang Rismon, kenapa Anda mengubah BAP? Coba buka kesepakatan RJ. Tadi kan disebut, tadi oleh Bang Refli memulai ini pesanan. Mas Roy mengatakan ini pesanan. Itu yang akan kami gali, sehingga hadirlah satu fakta di dalam persidangan bahwa Rismon mengubah keterangannya bukan karena kesadaran ilmiahnya,
Tetapi karena beliau mengharapkan restoratif justice dan beliau hari ini menggunakan baju orange, ganteng sekali abangku hari ini malam ini. Oke, kita kembali Luar saat biasa. lagi, nanti kita akan dengarkan jawaban dari